Lu tahu gak, Arif? Ini gua baru saja baca sebuah artikel nih tentang sejarah junk food. Ini sungguh mengejutkan sih. Apa yang mengejutkan tentang ini? Nah, di sini itu ya, ternyata junk food itu sudah ada sejak abad ke-20. Jauh sebelum istilah itu sudah menjadi populer di tahun 1950-an. Nah, salah satu pabriknya atau produknya itu Cracker Jack dan Hershey Chocolate Bar. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Benarkah? Aku pikir junk food mulai terkenal sekitar tahun 1950-an ketika makanan cepat saji menjadi populer. Ya itulah, gue kira seperti itu. Gue kira juga gitu. Bentar-bentar nih, gue bacakan artikelnya ya. Sejarah makanan rongsok atau junk food dimulai sejak tahun 1950-an, ketika istilah ini mulai digunakan sebagai peyoratif untuk merujuk pada makanan yang tinggi kalori dari gula atau lemak dengan sedikit serat makanan, protein, vitamin, mineral atau bentuk nilai gizi penting yang lainnya. Istilah ini mencerminkan perubahan dalam pola makan masyarakat, di mana makanan itu yang tinggi kalori dan rendah gizi menjadi semakin populer. Junk food secara historis berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Nah, istilah junk food dimulai tahun 1972 yang popularisasinya berasal dari sebuah lagu berjudul Junk Food Junkie oleh Larry Gross yang populer tahun 1976. Sementara dari sisi akademisi, penemuan istilah junk food pertama kali digunakan oleh Michael Jacobson, yaitu Direktur Pusat Sains untuk Kepentingan Umum pada tahun 1972. Namun faktanya, konsep junk food sudah ada bentuknya dimulai dari tahun 1893, bahkan sebelum abad kedua nih, ketika dua vendor, Frederick dan Louis Roegem, di sebuah pameran dunia World Fair di Chicago mengkombinasikan campuran bahan untuk membuat popcorn, kacang-kacangan, dan molase yang begitu populer. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1896, bahan-bahan manis tersebut dijual secara komersial sebagai sebuah produk yang disukai halayak dengan merek Cracker Jack. Kemudian, 20 tahun setelah Cracker Jack dirilis, cemilan ini menjadi cemilan terlaris di dunia loh. Cracker Jack berupa popcorn berlapis permen manis dan kacang-kacangan yang dikemas sebagai bingkisan estetik, sehingga mudah ditargetkan untuk anak-anak. Nah, ternyata perusahaan makanan sudah menjual makanan manis yang rendah nutrisi ini sejak awal ke abad 20 loh. Mereka bahkan menargetkan anak-anak dengan produk mereka. Sungguh mengejutkan. Tapi apa artinya semua ini? Ya, gua kurang tahu juga sih, dan kurang yakin dengan pendapat gua. Coba lu baca kelanjutannya nih. Sini, coba gue baca. Ya. Iklan untuk produk ini juga sebagian besar ditunjukkan untuk anak-anak dan remaja. Selanjutnya tahun 1900, Milton S. Hurley menciptakan dan memperkenalkan coklat batangan yang diberi nama Hershey Chocolate Bar. Sejak saat itu, coklat Hershey menjadi perusahaan manufaktur terbesar di Amerika. Setelah kemunculan dua produk, karakter dan Hershey, banyak penelitian yang kemudian mengingatkan popularitas makanan tersebut dengan gangguan kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, kerusakan gigi, dan beberapa jenis kanker. Inilah yang mengawali istilah junk food untuk menyebut makanan manis tersebut karena paling berdampak pada kesehatan manusia. Junk food kemudian terus digunakan untuk menyebut jenis makanan dengan kadar nutrisi yang hampir tidak ada dan digunakan menyebut jenis makanan dengan kadar nutrisi yang hampir tidak ada dan hanya menyisakan gula atau garam yang tinggi. Saat ini junk food juga berkembang menjadi istilah untuk menggambarkan makanan dengan lemak jenuh yang tinggi. Oh, pendapat gue yang sempat gue tahan tadi ya. Ini kemungkinan ya, mungkin industri makanan itu sudah tahu dampak dari makanan yang tidak sehat bagi kesehatan, tapi tidak peduli mereka tentang tentang dampaknya, terus menjual belikan bahan-bahan makanan yang tidak sehat itu. Lu pikir ada konspirasi di balik ini? Ya, gua gak tahu juga sih tentang hal itu ya. Tapi itu ide sih menakutkan banget. Mungkin ada kepentingan finansial besar mungkin ya di baliknya, di balik semua itu. Mereka ingin kita terus membeli produk mereka tanpa peduli akan kesehatan kita. Ini membuatku bertanya-tanya,
apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, menurut gua sih kita harus menjadi lebih sadar ya akan apa yang kita makan dan bagaimana itu mempengaruhi kesehatan kita. Dan kita harus menuntut transparansi dari perusahaan makanan tentang apa yang mereka tambahkan ke dalam produk mereka, seperti di dalam komposisi seperti itu. Sepertinya kampanye untuk label gizi lebih jelas dan peraturan kita terhadap junk food yang ditunjukkan kepada anak-anak. Ya, tepat sekali sih itu. Kita harus memperjuangkan ya hak kita sebagai konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan aman. Gue setuju sih, ini adalah masalah penting yang perlu kita perjuangkan bersama.